Saudara-saudara, saya senang menyapa saudara kembali melalui sapaan tengah minggu Jemaat GKI Bogor Baru. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur sebab kasih dan penyertaan-Mu menolong kami melewati pekan yang baru sampai pada hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan dan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Biarlah kami juga diberkati lewat firman Tuhan yang sebentar lagi boleh Tuhan perdengarkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya hendak membacakan Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ares. Kita keluar yuk. Perkenalkan, ini Ares. Ares punya karakter yang tenang. Kalau diajak untuk jalan, dia dengan mudah diikat dengan rantai dan tidak berontak. Karena itu, dia lebih sering kami ajak jalan ketimbang anjing kami yang satunya, Brownie. Saya ajak Ares jalan-jalan dulu ya. Ares. Berani, ayo ikat dia keluar. Ayo, Bro. Kalau Brownie, dia susah sekali untuk diikat, sering tidak percaya, sehingga kami sulit untuk ngajak dia jalan-jalan keluar. Ayo, Bro. Saudara-saudara, kami menyayangi baik Ares maupun Brownie. Dua-duanya anjing yang kami sayang tanpa pembedaan. Yang satu dikasih makan, yang satu juga dikasih makan. Tetapi karena karakter dari Ares dan Brownie berbeda, mau tidak mau kemudian sikap kami juga berbeda terhadap keduanya. Karena Ares lebih percaya, lebih tenang, lebih nurut, maka kami lebih sering mengajak Ares jalan-jalan ketimbang Brownie. Nah, saudara-saudara, ini menolong saya untuk memahami firman Tuhan yang tadi kita baca dari Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Saudara, ayat ini adalah ayat yang terkenal. Ayat ini sekali lagi saya bacakan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kenapa Tuhan berkata seperti ini? Pada saat itu saudara-saudara, orang Israel sedang dijajah oleh kerajaan Asyur. Jadi kerajaan Asyur sedang kuat-kuatnya mendominasi dan menguasai kerajaan-kerajaan kecil, termasuk umat Israel. Nah, ketika mereka sudah ditaklukkan oleh Asyur, lalu beberapa orang dari elit politik Israel mencoba untuk mencari cara agar tidak takluk dari kendali Asyur, lalu meminta tolong ke beberapa negara yang besar, salah satunya Mesir. Yang mereka lupakan bahwa proses dominasi Asyur terhadap umat Israel ini adalah proses yang di dalamnya ada kendali atau kuasa Allah. Melalui dominasi Asyur kepada umat Israel, Allah sebetulnya hendak mengingatkan umat Israel akan kekeliruan, kesalahan, pelanggaran yang mereka lakukan. Nah, karena ini adalah bagian dari karya Allah juga, maka umat Israel sebetulnya tidak perlu khawatir berlebihan, cemas berlebihan, takut berlebihan, melainkan mereka harus duduk diam, tinggal tenang dan percaya kepada Allah. Nah, dalam pengertian seperti itu, kita mengerti kenapa Allah mengatakan ayat tadi. Dengan bertobat. Kenapa? Karena umat Israel memang memiliki banyak pelanggaran. Ibadah mereka bagus, ritual mereka bagus, tetapi itu tidak dibarengi dengan hati yang betul-betul taat kepada Allah. Mereka mengabaikan hak sesama, menindas orang miskin, orang susah, dan seterusnya. Jadi melalui penindasan yang dialami, Tuhan hendak mengingatkan ada hal-hal yang buruk yang mereka kerjakan, dan karena itu mereka harus bertobat. Yang kedua, dengan tinggal diam, kamu akan
diselamatkan. Ketika mereka tinggal diam, melihat apa yang mereka alami sebagai bagian dari rencana besar Tuhan, mereka nggak usah khawatir. Tuhan akan menyelamatkan mereka. Nah, saudara-saudara, paralelnya dikatakan lagi, dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara-saudara, menarik sekali, tinggal tenang dan percaya dikontraskan dengan kekhawatiran, kecemasan, upaya yang dilakukan oleh umat Israel untuk mencari pertolongan ke Mesir. Mencari pertolongan kepada prajurit-prajurit Mesir yang gagah. Mencari pertolongan kepada kuda-kuda Mesir yang gagah. Itu semua tidak perlu. Yang perlu adalah tinggal tenang dan percaya. Disitulah terletak kekuatanmu. Saudara bisa menangkap maksudnya. Karena pengalaman sulit yang dihadapi umat Israel karena ditindas Asyur adalah bagian dari rencana Allah agar mereka bertobat, agar mereka percaya, agar mereka bisa melihat siapa Allah yang menyelamatkan mereka. Maka solusi untuk keluar dari persoalan ini bukan bertolak pertama-tama dari kekhawatiran atau dari keinginan menyelamatkan diri yang lepas dari pertobatan. Yang harus mereka lakukan, mereka berdoa, tinggal tenang dan percaya kepada Allah, maka mereka akan selamat. Nah, saudara-saudara, apa relevansi ayat tadi dengan kondisi kita saat ini? Saudara-saudara, tidak ada seorang pun dari kita yang ingin menghadapi pandemi COVID-19. Kita semua betul-betul cemas, kita semua betul-betul bingung, kita semua betul-betul takut menghadapi ini. Nah, dalam keadaan seperti ini, menurut saya, baik sekali kalau kita sebagai orang percaya melihat pandemi ini sebagai bagian dari cara Allah untuk membuat kita lebih baik dalam hidup beriman kepada Allah. Saya mendengar saudara-saudara kita di timur Indonesia misalnya, sekarang lebih kusuk dalam berdoa bersama dengan keluarga. Saya mendengar beberapa saudara kita lebih menyadari makna hidup yang betul-betul bersumber dari Allah. Dan kalau bukan karena Allah, tidak mungkin mereka bisa hidup. Dan itu terjadi di masa-masa pandemi COVID ini. Saya mendengar di beberapa negara di Eropa yang agnostik dan ateis, orang-orangnya semakin menyadari bahwa upaya medis yang mereka lakukan, teknologi yang mereka miliki, sebetulnya sama sekali tidak menolong mereka ketika mereka terinfeksi oleh COVID-19. Mereka mulai merenung bahwa di balik kerapuhan hidup mereka, sebetulnya ada kuasa Allah yang besar yang melindungi mereka. Nah, karena itu saudara-saudara, mau nggak saudara dan saya lebih sungguh-sungguh bertobat? Artinya kita kembali kepada Tuhan, merenungkan hidup kita berasal dari Tuhan, kita mau membaktikan diri kita untuk Tuhan. Tapi yang kedua, mau nggak saudara dan saya juga percaya? Tinggal diam disejajarkan dengan percaya, artinya begini, kita yakin Tuhan akan menolong kita lewat hal-hal yang tidak bisa kita duga. Mungkin di antara saudara ada yang bingung karena tidak bekerja, mungkin ada di antara saudara yang bingung bagaimana harus memenuhi kebutuhan hidup saudara, bagaimana saudara melanjutkan hidup ke depan misalnya dengan keadaan yang sulit seperti sekarang. Nah, dalam keadaan seperti ini, kita semua diajak untuk tinggal diam, percaya. Ada Tuhan yang mengontrol kehidupan saudara dan saya. Ada Tuhan yang baik yang mengasihi saudara dan saya. Sama seperti sikap saya dan keluarga yang sayang kepada Broni dan Ares, tetapi kemudian memperlakukan kedua hewan piaraan kami ini dengan berbeda. Kami lebih sering mengajak Ares jalan, lebih sering memperhatikan karena Aresnya yang tenang, Aresnya yang mau diperhatikan ketimbang Broni yang satu. Maka
ini menjadi ilustrasi yang membuat saya sadar. Kalau di masa pandemi COVID ini, saudara dan saya mau tinggal tenang, bertobat, dan percaya, maka saudara dan saya akan mendapat kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Kekuatan yang berasal dari Tuhan yang kita percaya adalah pribadi yang bekerja di balik pandemi COVID ini untuk membuat kita semakin percaya kepadanya, beriman kepadanya, dan mengalami kuasanya yang besar yang akan menyelamatkan saya dan saudara-saudara. Saya akan melanjutkan jalan-jalan dengan Ares. Salam sehat, tetap tenang dan percaya karena di situ terletak kekuatan kita. Sebab disitulah kita betul-betul bersekutu dengan Kristus, Tuhan kita yang perkasa. Amin.